Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa alayka bi mulazamati dzikrillahi bilisanik wal hudhuri bi qalbik sabir ala dhalika wa in fadarta fa'awid raj'ah fa innaka ma tadumta ala dhalik wa awadta lisanaka wa qalbaka wa jismaka ma hunalik ذلت لك الصعاب وسهلت لك عقاب واستراحت عن أثقل المكابدة وملل المجاهدة وتيسرت لك موارد البر ومقاصد الطاعة والذكر فأعطيت ذوقها وحلاوتها وألهمت سر الإخلاص وأكرمت بنور الاختصاص. Wajib bagi kamu untuk melazimi zikir dengan lisan kita, wal hudur bi qalbik, dan hadir dengan hatimu, fokus serta konsentrasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu menggunakan banyak waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore, malam, berzikir, mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk banyak menghabiskan waktunya mengingatnya. Lah mengingat Allah ini dengan lisan atau hati, juga kedua-duanya, lisan dan hati. Hanya lisan tanpa hati, manfaatnya, hasilnya, faedahnya kecil. Hati tanpa lisan bisa, bahkan itu lebih besar manfaatnya daripada hanya lisan. Yang paling besar manfaatnya ketika ia berzikir menggunakan lisan dan hatinya. Ketika ia berzikir dengan lisan dan hatinya, pengaruh daripada zikir dapat dengan cepat mewarnai kehidupannya. Yang jauh akan semakin dekat, yang dekat akan semakin dekat, yang gelap akan menjadi terang, yang terang akan menjadi semakin terang. Yang pendek akan menjadi tinggi, yang tinggi akan menjadi semakin tinggi. Itu kalau dia berzikir menggunakan dengan lisan dan hatinya. Kalau belum mampu, minimal itu harus terus berzikir dengan lisannya, bukan malah meninggalkan sekalipun manfaat dan faedahnya kecil. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali.
Saya zikir tapi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Jadi percuma, ya. Zikir aja. Karena masih lebih bagus daripada enggak sama sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, nggak apa-apa. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, nggak masalah. Jauh lebih baik daripada yang sama sekali nggak dengan lisannya, nggak dengan hatinya. Ya. Tapi kita perlu memaksa diri untuk bisa fokus dan konsentrasi dalam berzikir, yang mana itu tidak bisa menjadi biasa atau menjadi kebiasaan kecuali diawali dengan takalluf, memaksa diri. Memaksa diri untuk fokus dan konsentrasi. Nah, dengan berjalannya waktu akan menjadi ya mudah, biasa, konsentrasi, fokus dalam berzikir. Orang mediasi, pertama nggak bisa dia fokus atau konsentrasi, kan diem tok itu orang. Pertama dia nggak akan fokus konsentrasi, masih apa? Terpecah ke sana dan kemari. Tapi ketika ia pelajari hari demi hari, waktu demi waktu, dia akan bisa, dia akan mampu. Nggak ada ke sana kemari, sudah fokus dia, konsentrasi. Begitu pula ketika kita berzikir. Nah, ketika kita berusaha belajar untuk fokus dan konsentrasi, awal nggak bisa. Masih kebayang A, masih kebayang B, ya, masih melihat yang ini, masih melihat itu. Tapi ketika terus menerus kita lakukan, nah di kemudian hari bisa fokus kita, bisa konsentrasi. Nah, bahkan kalau sudah bisa fokus konsentrasi, walaupun ada yang rame, walaupun dengan suara yang kencang kanan kirinya, nggak akan mengganggu dia sudah. Karena dia sudah bisa konsentrasi dan fokus. Nah, kita dianjurkan untuk apa? Selalu berzikir dengan lisan kita. Jadi selalu basahi lisan kita dengan zikir. Dan fokus konsentrasi dengan hati. Jadi lisan kita melafadzkan, hati kita berkonsentrasi dan fokus dengan apa yang kita baca. Lah dalam menjalankan itu, dalam menjalani zikir, fokus dan konsentrasi dalam berzikir dengan hati, itu apa? Sabir ala dzalik, butuh kesabaran. Orang kalau nggak sabar dalam mempelajari, dalam mendalami zikir dengan lisan, fokus konsentrasi dengan hati, nggak akan mampu, nggak akan bisa. Nah, sabar itu kan kalau bahasa lainnya apa? Nekuni. Kalau tidak ditekuni, nggak akan dapat, nggak akan menemukan, nggak akan menghasilkan. Tapi kalau ditekuni, baru dia akan dapat dan menghasilkan. Jangankan masalah ukhrawi, duniawi, seperti sakit. Kalau minum obatnya tidak ditekuni, percuma. Tidak akan menghasilkan kesehatan. Kenapa? Karena obatnya tidak ditekuni. Lah obat yang dikasih tekuni, lah di situ baru akan ada hasil, kan gitu ya. Nah, sama dengan orang apa? Latihan, lari, nggak ditekuni, ya nggak akan menemukan hasil yang dia impikan atau inginkan.
Tapi kalau dia rutini, tekuni, insya Allah akhirnya dia akan mendapatkan hasil. Nah, coba lihat atlet-atlet itu, atlet lari misalnya, dia menentukan waktu. Nah, jarak sekian saya harus mencapai atau target saya sekian detik. Coba sama dia, gagal. Coba lagi, gagal. Coba lagi sampai mendapatkan. Ketika mendapatkan, dia terus mencoba untuk apa? Menstabilkan target yang dia inginkan tadi itu. Karena kalau sekali bisa jadi apa? Ketepaan. Sehingga dia butuh berulang kali untuk apa? Memastikan bahwa saya mencapainya bukan dengan ketepaan tapi apa? Dengan ketepatan. Coba. Begitu juga atlet renang dan yang lain sebagainya. Nah, butuh sabar menjalankan zikir selalu dengan lisan kita, fokus konsentrasi dengan hati kita. Wa in fatarta, jika adanya kelemahan, jika adanya kemalasan, kebosanan, atau tidak terkendali, alias tidak fokus dan konsentrasi, fa'awidir ruj'ah, biasakan untuk apa? Kembali. Lepas, tidak fokus, tidak konsentrasi. Lepas, tidak berzikir lagi dengan lisannya, atau lepas, tidak lagi berzikir fokus konsentrasi dengan hatinya, walaupun lisannya masih terus. Ini fa'awid ruj'ah, biasakan untuk apa? Mengembalikan pada posisinya. Zikir la ilaha illallah, nggak fokus konsentrasi, kembalikan untuk fokus dan konsentrasi. Mulai berkurang zikirnya, kembali untuk berzikir lagi. Biasakan. Jangan apa ya? Jangan down atau kemudian lepas. Lepas. Dilepas, sudah dilepas. Nah, ini jangan. Biasakan untuk kembali, ya. Dan itu selalu yang diajarkan kepada kita oleh para aulia, para ulama, ya, ketika sholat. Hilang kendali, mikir ke sana kemari, kembalikan ke apa yang kita lakukan, ke apa yang kita kerjakan. Lepas lagi, kembalikan lagi. Nah, itu yang harus kita biasakan. Fa innaka ma tadumta ala dzalik wa awatta lisanaka wa qalbaka wa jismaka ma hunalik dzallat laka si'abu wa sahalat laka iqabu wa starahat an thiqalil mukabadati wa manal mujahadah. Kalau kita sudah selalu melazimi ini, yaitu selalu melazimi, selalu berzikir kepada Allah dengan lisan, fokus dan konsentrasi dengan hati, begitu juga kamu selalu mengembalikan ketika hilang kendali diri kamu, ya, maka yang sulit akan menjadi mudah, rintangannya akan menjadi ringan. Keberatan, kesusahan, ya, dalam menjalankan ibadah itu akan hilang, dan kebosanan atau kejenuhan di dalam muka mujahadah, menekuni, itu akan pergi. Ya. Jadi kalau kita lazimi, ya, kita lakukan selalu, nah, awalnya berat, awalnya susah, awalnya kebosanan, kejenuhan muncul, datang. Tapi kalau kita terus, ya, sabar dan selalu, ya, menariknya kembali ke tempatnya, ke jalannya, ke relnya, nah di situ nanti akan Allah berikan apa? Allah akan berikan kesulitannya itu akan
enteng, mudah. Rintangannya akan gampang, ringan ia lewati. Beratnya, ya, mukabada, beratnya diri untuk melakukan, menjalankan. Kemudian ada rasa bosan dalam menekuni, dalam mujahadah, itu akan hilang. Kita ini kan kadang sudah ringan, tapi kebosanan muncul, kejenuhan muncul, gitu-gitu aja. Dipikir-pikir sama dia, ya mulai dulu segitu-gitu aja, paling baca Quran, kemudian penjelasannya, nanti ini dilihat bosan, jenuh. Lah, ketika dia lazimi, kejenuhan seperti itu tuh akan pergi. Tapi kalau dia nggak melawannya, nggak berusaha mengembalikan pada relnya, ya sudah akan lepas. Lah, kejenuhan itu dimunculkan memang, kebosanan itu dimunculkan agar apa? Agar tidak selalu melakukan hal itu atau meninggalkan hal itu. Tujuannya agar kita nggak sampai-sampai. Karena apa? Di tempat kita sampai itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Lah, kita dihalangi untuk menuju ke tempat yang kita inginkan. Apa diantaranya? Itu kejenuhan, kebosanan. Gitu-gitu aja. Mulai dulu seperti itu. Nggak ada yang berbeda. Karena apa? Karena pikiran kita ini belum dewasa untuk akhirat. Untuk akhirat belum dewasa, sehingga kita hanya melihat yang terlihat, ya, yang mungkin kita anggap tidak dapat apa-apa aku dari itu. Dalam arti untuk ibadahnya, untuk ketaatannya. Kenapa? Pikirannya, padahal dia dapat, tapi nggak terasa. Dia dapat tapi nggak terasa. Karena itu kalau dia selalu melazimi hal itu, ya, maka mau nggak mau kesulitan, rintangan, beratnya menjalankan, kebosanan itu akan hilang, akan pergi, akan menjadi ringan, enteng, dan lain sebagainya. Terus kalau semuanya ini hilang, pergi, yang sulit, yang berat, jenuh, bosan, pergi, apa yang Allah berikan? Wa tayassarat laka mawaridul bir wa maqasidut ta'ah wa dzikir. Akan mudah untukmu, ya, mawaridul bir, jalan, tempat albir, kebaikan. Akhirnya didatangkan atau kamu dapat dengan mudah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, dimudahkan. Wa maqasidut ta'ah wa dzikir, akan mudah bagimu, Allah mudahkan untukmu apa? Mencapai tujuannya, menggapai tujuan ketaatan dan zikir. Ya, karena kesulitannya hilang, beratnya hilang, kebosanan, kejenuhan hilang. Lah, diganti sama Allah dengan apa? Kemudahan. Nah, kemudahan menggapai atau berada di tempat yang yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan kemudahan untuk mendapatkan tujuan daripada zikir, zikir dan ketaatan. Fa'atita dzauqaha wa halawataha, sehingga kamu diberikan oleh Allah apa? Rasanya ibadah, ya, rasanya ketaatan, rasanya zikir, manisnya, nikmatnya, lezatnya. Di situ dikasih. Kalau sudah dilazimi, nanti akan pergi, ya, merasa malas, berat. Ya. Ini ketika kita lawan, nanti di situ akan mulai Allah berikan kenikmatan dalam menjalankan hal tersebut, ya, manisnya, lezatnya, ya, dalam menjalankan hal tersebut. Terus wa ulhimta sirral ikhlas, Allah akan berikan kepada kamu rahasia keikhlasan yang tadinya kamu masih melakukan, ya, terpaksa,
atau memaksa diri, belum ikhlas, atau karena ini karena itu, nanti Allah akan berikan kepada kamu apa? Sirrul ikhlas. Jadi bukan tujuan apapun, bukan inginkan apapun, tapi tidak lain hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukrimta binuril ikhtisas, dan kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala binuril ikhtisas, dengan cahaya privat atau kekhususian. Qala Syekhul Kabir Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullah ta'ala, man amila liyajida aw liyura lam yaftah alaihi bisyai' hatta yakuna qasduhu tahqiqal ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah. Katanya Syekh Al-Kabir Abu Abdullah, kalau orang itu beramal untuk mendapatkan sesuatu atau agar dilihat, dikenal, beramal untuk apa? Untuk dapat A, untuk dapat B, atau beramal untuk apa? Dilihat, dikenal, lam yuftah alaihi bisyai', tidak akan dibukakan untuknya sesuatu apapun. Jadi nggak akan menemukan apapun dia, nggak akan menemukan apapun dari amalan yang dia kerjakan. Misal amalan ini dia akan dapat A, nanti setelah dapat A dapat B, dari setelah B C dan lain sebagainya. Beramal dia untuk mendapatkan A, atau beramal untuk dikenal, dia nggak akan mendapatkan A, apalagi B, C dan yang lain sebagainya. Hatta yakun qasduhu tahqiqal ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah, sehingga dia menjalankan atau bertujuan dengan amalnya tadi itu tahqiqal ubudiyah, kemurnian dalam pengabdian, wal qiyam bihaqqir rububiyah, menjalankan kewajiban hamba kepada Allah. Kalau tujuannya itu adalah pengabdian hamba kepada Allah secara sempurna, baru dia akan mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan, apa yang semestinya ia raih. Tapi kalau tidak, nggak akan dapat sudah, tidak akan dapat. Jadi dia akan mendapatkan sesuatu daripada ketaatan ibadah yang ia lakukan kalau di dalam menjalankannya itu adalah menjalankan pengabdian kepada Allah secara sempurna. Tapi kalau ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, dia tidak akan mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan dalam ketaatan dan ibadah yang ia lakukan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan yajru ala wajhihi min yaum wulida ila yaum yamut fi maradatil la hagarahu yaumal qiyamah." Rawahu Ahmad fi musnadihi fahaqqiq. Kalau ada seseorang lari menggunakan kepalanya, menggunakan wajahnya, dari hari dilahirkan sampai hari kematian dalam ketaatan, dalam kebaikan, la haggarahu yaumal qiyamah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau tidak bertujuan untuk pengabdiannya kepada Allah secara sempurna, bukan dimuliakan tapi dihinakan. Padahal dia dalam menjalankan itu dengan susah payah, bahkan sampai menggunakan wajahnya untuk berlari, itu mengungkapkan bahwasanya apa? Sebesar apapun, sebanyak apapun, sesulit apapun, tapi kalau tidak bertujuan karena Allah, untuk Allah, maka apa yang kamu lakukan bukan mendapatkan kesempurnaan, bukan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, malah apa? Mendapatkan kehinaan. Mendapatkan kehinaan. Nah, karena itu diingatkan sila, ya akhi,
innaka lam tufi min haqqillah 'alaika mithqala dzarrah walau balaghatil ghaya fil juhud wal ibadah fa'ta'ammal dzalik. Wahai saudaraku, bahwasanya kamu ini tidak akan memenuhi kewajiban kamu kepada Allah sekecil apapun. Nantinya apa? Kamu tidak dapat memenuhi apa yang Allah membalas apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu nggak akan mampu. Sekecil apapun, kamu nggak akan mampu membalas apa yang Allah berikan kepada kamu. Sekalipun kamu berusaha dengan sekuat tenaga dalam beribadah, dalam ketaatan. Fata'amal dzalik. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu itu bukan untuk mendapatkan A atau B daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kamu lakukan dalam pengabdian kamu kepada Allah itu tidak akan dapat memenuhi apa yang Allah berikan kepada kamu, sekalipun kamu sudah mengupayakan dengan sekuat tenaga. Lah kamu ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu bukan dari Allah. Ingat, apa yang kamu lakukan itu nggak dapat membalas apa yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian kamu lakukan itu untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. Itu sesuatu hal yang tidak etis, yang tidak pantas. Karena yang kamu dapatkan dari Allah nggak bisa kamu balas dengan apapun. Walaupun kamu sudah sekuat tenaga dalam menjalankan ibadah ketaatan dalam hidupnya kamu. 24 jam nggak lepas dari ibadah, nggak lepas dari ketaatan. Apakah itu sudah bisa membalas apa yang Allah berikan kepada kita? Sedikit pun belum bisa membalas. Sedikit nggak bisa membalas. Ternyata kamu melakukan ibadah ketaatan yang mungkin belum besar, belum banyak. Maaf, di sini bukan hanya belum besar, di sini dikatakan apa? Sekuat tenaga sudah. Kamu belum bisa membalasnya. Lah karena itu apa? Lakukan segala sesuatunya itu sudah murni untuk pengabdian kamu kepada Allah secara totalitas sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menjalankan pengabdian kita kepada Allah secara sempurna, dan sehingga Allah memberikan kemudahan kita dalam menjalankan ketaatan ibadah. Amin Allahumma amin. Dan Allah anugerahkan kepada kita dapat merasakan nikmat lezatnya ibadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.